Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di channel 101 Kisah Nyata. Di sini, kami akan membagikan kisah-kisah inspiratif, penuh makna, dan diangkat dari kehidupan nyata. Setiap cerita hadir untuk memberikan pelajaran, motivasi, serta membuka mata hati kita tentang arti kehidupan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan kisah menarik berikutnya. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Pagi masih sangat muda, matahari belum benar-benar muncul, hanya garis tipis cahaya jingga yang tampak malu-malu di ufuk timur. Udara masih dingin menusuk, sisa embun menempel di ujung daun pisang, dan rerumputan di pinggir jalan. Di sebuah gang kecil yang sunyi, terdengar bunyi roda gerobak berderit pelan. Bunyi itu datang dari seorang perempuan tua yang berjalan tertatih, namun penuh kesabaran. Dialah Nenek Sarmi, penjual bubur keliling yang sudah puluhan tahun mencari nafkah dengan cara yang sama, mendorong gerobak dari satu kampung ke kampung lain, menjajakan bubur hangat yang menjadi sarapan orang-orang. Tubuhnya kurus, punggungnya bungkuk, langkahnya tidak lagi sekuat dulu. Setiap dorongan roda gerobak seperti perjuangan tersendiri, tapi wajahnya tetap sabar. Meski lelah, meski keriput menutupi sebagian besar kulit wajahnya, usia senja tidak membuatnya berhenti, karena ada alasan yang jauh lebih besar, cucunya. Sejak anak semata wayangnya meninggal dalam kecelakaan, dan menantunya pergi tanpa kabar, hanya cucu kecil bernama Rani yang menjadi penguat semangat hidupnya. Nenek Sarmi selalu berangkat dini hari. Kadang saat orang lain masih terlelap, ia sudah menyalakan tungku kecil di rumahnya, menanak bubur, menyiapkan kuah santan, bawang goreng, potongan cakwe, juga kecap dan sambal. Setelah itu, barulah ia mendorong gerobak tua yang sudah berkarat ke jalanan kampung. Suara khasnya memanggil orang-orang bubur. Bubur hangat. Sudah akrab di telinga warga. Hasilnya memang tidak seberapa. Hanya cukup untuk membeli beras, lauk sederhana, dan sedikit uang jajan cucunya. Tapi bagi nenek, itu sudah cukup asalkan cucu bisa sekolah, dan perutnya tidak kelaparan. Hari itu, dagangannya habis lebih cepat dari biasanya. Wajahnya sedikit lega, meski tenaga yang tersisa tinggal sedikit. Ia melangkah pulang melewati jalanan yang sepi. Jalan kecil itu cukup panjang, diapit pohon-pohon besar yang membuat suasana semakin dingin. Sesekali hanya ada suara burung hantu yang terdengar samar dari kejauhan. Tidak ada motor, tidak ada orang lewat. Hanya nenek seorang diri dengan gerobaknya. Di tengah perjalanan itulah matanya menangkap sesuatu. Ada benda besar tergeletak di pinggir jalan, tepat di bawah tiang listrik yang sudah tua. Dari jauh, bentuknya seperti koper. Nenek berhenti sejenak, menatap benda itu dengan kening berkerut. Jantungnya berdebar aneh, antara penasaran dan cemas. Barang siapa yang taruh di sini? Gumamnya pelan, suaranya hampir tidak terdengar. Ia melirik ke sekeliling, memastikan tidak ada orang lain. Jalanan benar-benar sunyi, hanya angin pagi yang lewat. Perlahan-lahan ia mendekati benda itu. Ternyata benar, sebuah koper berwarna hitam cukup besar, terlihat sedikit kotor di bagian pinggirnya. Seakan baru saja jatuh atau terburu-buru ditaruh seseorang. Nenek menunduk, tangannya yang keriput menyentuh gagang koper itu. Berat, sangat berat. Rasa penasarannya semakin menjadi-jadi. Ia mencoba mengangkatnya sedikit, dan koper itu terasa penuh sesuatu. Ia menelan ludah, matanya kembali menoleh ke kanan dan kiri. Masih tak ada seorang pun yang muncul. Dengan tangan bergetar, ia membuka sedikit resleting di bagian samping. Saat celah terbuka, matanya langsung membesar. Terlihat tumpukan kertas berwarna merah muda, tebal, rapi, uang 100 ribuan. Banyak sekali, lebih banyak dari yang pernah ia lihat seumur hidupnya. Detik itu juga tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Tangannya gemetar, napasnya terasa berat. Ia menutup koper itu kembali dengan terburu-buru, lalu terduduk di trotoar kecil. Pandangannya kosong menatap koper tersebut, seakan tak percaya apa yang baru saja dilihatnya. Ya Allah, apa ini? Fisiknya lirih, dalam hatinya bergejolak ribuan perasaan. Ia membayangkan cucunya yang sering pulang sekolah menangis karena ditagih uang seragam. Ia membayangkan rumah reyotnya yang bocor setiap kali hujan turun. Ia membayangkan gerobaknya yang tua dan hampir roboh, serta tubuhnya sendiri yang sudah tak sekuat dulu. Semua masalah itu seakan menemukan jawaban dalam koper hitam itu. Namun pada saat yang sama, ada rasa takut yang muncul. Rasa takut kalau koper itu milik orang berbahaya. Rasa takut kalau polisi datang dan menuduhnya mencuri. Rasa takut kalau uang itu membawa petaka,
bukan keberkahan. Nenek menutup wajahnya dengan kedua tangan, air mata mulai menetes tanpa ia sadari. Jalan yang sepi dan dingin itu kini menjadi saksi bisu pergulatan batin seorang perempuan tua yang sedang diuji hatinya. Ia akhirnya menarik koper itu pelan, meletakkannya di atas gerobak bubur kosongnya, lalu mendorongnya kembali. Langkahnya terasa semakin berat. Bukan hanya karena beban koper yang penuh uang, tapi karena beban pikiran yang mulai menghimpit dadanya. Sepanjang jalan pulang, suara hatinya tidak berhenti berbicara. Antara rasa ingin menyimpan dan rasa takut. Antara kebutuhan hidup dan kejujuran. Antara harapan akan hidup yang lebih baik dan ketakutan akan dosa. Dan di sanalah cerita ini mulai bergerak. Sebuah koper penuh uang ditemukan di jalanan sepi oleh seorang nenek penjual bubur keliling, menjadi awal dari ujian besar yang akan menentukan kemana arah hidupnya selanjutnya. Matahari sudah mulai naik, tapi cahaya hangatnya tak mampu menenangkan hati Nenek Sarmi. Sesampainya di rumah, ia mendorong gerobak bubur masuk ke halaman kecil di depan rumah reyot yang hampir rubuh dimakan usia. Dinding bambu sudah banyak yang bolong. Atap rumbia berwarna coklat tua penuh tambalan plastik hitam. Rumah itu kecil, sederhana, dan nyaris tidak layak dihuni. Namun bagi nenek dan cucunya, rumah itu adalah satu-satunya tempat untuk bernaung dari hujan dan terik matahari. Dengan langkah gontai, nenek menurunkan koper hitam dari gerobak. Ia meletakkannya di lantai ruang tengah yang sempit. Napasnya masih terengah, bukan karena berat koper semata, tapi karena isi koper itu seolah menjadi beban paling besar yang pernah ia tanggung dalam hidup. Pandangannya tak bisa lepas dari koper tersebut, seakan benda itu hidup dan memancarkan energi yang membuat jiwanya gelisah. Di sudut rumah, tampak cucunya, Rani, duduk bersila sambil memegang buku lusuh. Bocah itu masih mengenakan seragam sekolah, wajahnya polos, namun terlihat sedikit murung. Nenek mencoba tersenyum meski hatinya penuh kegelisahan. "Ran, sudah makan, Nak?" tanya nenek lembut. "Belum, Nek. Rani tunggu nenek pulang." "Rani lapar, tapi nggak apa-apa," jawabnya dengan suara lirih. Nenek Sarmi menghela napas panjang, lalu mengelus kepala cucunya. Ia segera mengambil sisa bubur yang tidak terjual, menghangatkannya sebentar, lalu menyuapkan ke cucunya. Rani makan lahap meski hanya dengan bubur polos dan sedikit kecap. Nenek tersenyum melihatnya, tapi senyum itu cepat pudar saat matanya kembali melirik koper hitam yang tergeletak di lantai. Setelah cucunya tertidur siang, nenek duduk sendirian di hadapan koper. Tangannya bergetar ketika menyentuh resleting. Perlahan ia membuka koper itu, dan sekali lagi matanya disilaukan oleh tumpukan uang 100 ribuan yang tersusun rapi. Jumlahnya begitu banyak hingga membuat dada nenek terasa sesak, air matanya menetes. Ia memandang uang itu, lalu menundukkan kepala, memejamkan mata sambil berbisik lirih, "Ya Allah, cobaan apa ini? Kalau uang ini milik hamba, tentu hidup tidak akan sesulit ini. Tapi jika bukan, bagaimana nasibku kalau aku salah mengambil keputusan?" Bayangan kebutuhan hidup kembali berputar dalam pikirannya. Ia membayangkan cucunya bisa membeli seragam baru, bisa sekolah tanpa khawatir ditagih iuran. Ia membayangkan rumah yang kokoh, tanpa bocor ketika hujan turun. Ia membayangkan dirinya bisa berhenti berjualan, bisa beristirahat di usia senja, tanpa harus mendorong gerobak setiap hari. Semua itu terasa begitu dekat, begitu nyata, seolah hanya menunggu tangannya meraih selembar uang dari koper itu. Namun pada saat bersamaan, suara lain berbisik dalam hati. Suara itu mengingatkannya akan bahaya. Bagaimana jika koper itu milik orang jahat? Bagaimana jika polisi datang mencari? Bagaimana jika uang itu membawa celaka, bukan kebahagiaan? Bayangan buruk muncul, ia ditangkap polisi, cucunya hidup sebatang kara, orang-orang menuduhnya pencuri. Nenek menutup koper itu dengan terburu-buru, lalu menutup wajah dengan kedua tangan. Air matanya semakin deras mengalir. Malam itu ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan uang itu muncul. Setiap kali menoleh, koper hitam itu seolah menatapnya kembali, menguji hati yang sudah rentah. Suara jangkrik dan gemerisik angin malam membuat suasana rumah semakin mencekam. Rani, cucu kecilnya, tidur pulas di sampingnya tanpa mengetahui beban besar yang sedang dipikul nenek. Sesekali nenek mendekat ke koper, lalu menjauhi lagi. Ia berjalan mondar-mandir, seakan hatinya diombang-ambing oleh dua arus besar, arus keinginan dan arus ketakutan. Kalau aku ambil sedikit saja, hanya untuk kebutuhan makan dan sekolah cucu, apakah itu dosa? Atau mungkin ini memang rezeki yang Allah kirimkan lewat jalan yang aneh?
Pikirnya dalam hati, lalu ia kembali goyah. Tapi kalau ini uang haram, bagaimana nasibku di akhirat nanti? Bagaimana nasib Rani kalau aku dipenjara? Pergulatan itu terus berlangsung hingga dini hari. Ketika azan subuh berkumandang, nenek terduduk lemas di sajadah. Ia memohon dalam doa, "Ya Allah, tunjukkan jalan yang benar. Aku hanya ingin hidup tenang bersama cucuku. Jangan biarkan aku salah melangkah." Pagi itu wajahnya tampak letih. Matanya sembab karena semalaman menangis. Tapi koper hitam itu tetap berada di sudut rumah, seolah menunggu keputusan besar yang akan menentukan masa depan nenek dan cucunya. Hari-hari berikutnya pun tidak mudah. Setiap kali ia melihat Rani pulang sekolah dengan wajah murung karena ditagih uang seragam atau uang buku, hatinya semakin goyah. Uang dalam koper itu seperti terus memanggil, menawarkan jalan pintas menuju kehidupan yang lebih baik. Namun iman dan rasa takutnya pada Tuhan membuat tangannya selalu terhenti sebelum mengambil. Koper itu bukan hanya sekadar benda mati. Bagi Nenek Sarmi, koper itu adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Ujian yang membuatnya sadar bahwa terkadang cobaan tidak selalu datang dalam bentuk penderitaan. Kadang cobaan justru datang dalam bentuk kenikmatan yang terlihat manis, namun menyimpan bahaya di baliknya. Di rumah reyot itu, seorang nenek tua terus bergulat dengan dirinya sendiri. Antara kebutuhan yang mendesak, rasa takut pada akibat, dan keyakinan pada jalan yang benar. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus memilih. Dan pilihan itu bukan hanya tentang uang, melainkan tentang harga diri, iman, dan masa depan cucu yang sangat ia cintai. Hari-hari setelah menemukan koper itu berjalan dengan rasa was-was yang tak pernah berhenti. Setiap pagi Nenek Sarmi tetap berjualan bubur seperti biasa. Ia masih mendorong gerobak tua, menyapa orang-orang dengan senyum ramah, seakan tak ada yang berbeda. Namun di dalam hatinya, ia menyimpan sebuah rahasia besar. Koper hitam penuh uang yang kini ia sembunyikan di bawah dipan bambu selalu menghantui pikirannya. Setiap kali ia meninggalkan rumah, ia merasa cemas. Bagaimana kalau ada orang yang masuk dan menemukan koper itu? Bagaimana kalau cucu kecilku tidak sengaja membukanya? Pikirnya. Hati nenek tak pernah tenang. Rani cucunya tak tahu apa-apa. Bocah itu tetap ceria, meski kadang pulang sekolah dengan wajah sedih karena ditagih iuran buku atau uang seragam. Seringkali Rani bertanya polos, "Nek, kapan ya Rani bisa punya sepatu baru? Sepatu ini sudah bolong." Pertanyaan sederhana itu membuat hati nenek perih. Ia tahu, uang untuk membeli sepatu ada di koper itu. Uang untuk memperbaiki rumah ada di koper itu. Uang untuk semua kebutuhan mereka ada di koper itu. Tapi setiap kali ia ingin meraih, rasa takutnya lebih besar daripada rasa ingin. Sampai pada suatu sore, ujian itu semakin nyata. Setelah pulang berjualan, nenek mampir ke warung kecil di ujung kampung untuk membeli beras. Warung itu sederhana, tapi selalu ramai karena di sana ada radio tua yang menyala sepanjang hari. Orang-orang sering berkumpul, mendengarkan berita, atau lagu-lagu lawas. Nenek duduk sebentar sambil menunggu timbangan beras, lalu telinganya menangkap suara dari radio. Penyiar dengan nada serius membacakan kabar yang membuat darah nenek seakan berhenti mengalir. Polisi masih melakukan pengejaran terhadap komplotan perampok yang kabur membawa uang dalam jumlah besar. Uang tersebut disimpan dalam koper hitam, diperkirakan bernilai miliaran rupiah. Barang bukti masih hilang, dan masyarakat diminta segera melapor jika menemukan sesuatu yang mencurigakan. Kata-kata itu menghantam hati nenek. Wajahnya pucat, tangannya gemetar tanpa bisa dikendalikan. Koper hitam, uang miliaran, hilang. Semua yang disebutkan penyiar itu sama persis dengan benda yang kini ada di rumahnya. Nenek hampir saja menjatuhkan beras yang sudah ditimbang. Ia buru-buru menguatkan diri, menunduk agar orang lain tidak melihat kegugupannya. Untunglah orang-orang di warung terlalu sibuk membicarakan berita itu. "Waduh, miliarannya? Gila, banyak sekali," kata seorang bapak. "Iya, makanya polisi pasti kejar habis-habisan," timpal yang lain. "Siapapun yang ketahuan nyimpen itu uang, bisa bahaya, bisa dituduh perampok juga," sahut seorang ibu. Nenek hanya terdiam, mulutnya terkunci. Kata-kata mereka membuat keringat dingin mengalir di pelipisnya. Setelah membayar beras, ia buru-buru pulang dengan langkah terburu, seakan ada yang mengejarnya. Di sepanjang jalan, pikirannya kacau. Jadi benar, koper itu milik perampok. Jadi benar, uang itu bukan rezeki tapi barang haram. Kalau aku simpan, bagaimana nasibku nanti? Kalau ketahuan, bagaimana nasib cucuku? Setiba di rumah, ia langsung masuk ke kamar. Koper itu masih di tempat semula, tertutup kain lusuh. Nenek terduduk di sampingnya, menatap benda itu dengan pandangan kosong. Hatinya seperti dirobek-robek.
Di satu sisi, ia tahu sekarang dengan pasti bahwa uang itu bukanlah miliknya. Uang itu adalah hasil kejahatan. Tapi di sisi lain, godaan tetap saja datang. Bayangan cucunya yang butuh biaya sekolah, bayangan rumah yang hampir roboh, bayangan tubuhnya yang semakin renta membuatnya merasa bahwa koper itu adalah jalan keluar dari semua penderitaan. Malam itu, nenek tidak bisa tidur. Ia hanya duduk memeluk lutut di samping koper. Pikiran buruk terus menghantui. Ia membayangkan pintu rumah didobrak polisi, dirinya diborgol di depan cucu kecilnya. Orang-orang kampung berteriak mencibir, menyebutnya pencuri. Air mata nenek kembali jatuh, membasahi pipi keriputnya. Namun di sela ketakutannya, ada juga bisikan halus di dalam hati yang berkata, "Ini kesempatanmu, tidak ada yang tahu. Kalau engkau gunakan sedikit saja, siapa yang akan curiga?" Bisikan itu begitu menggoda, membuat nenek semakin tersiksa. Pagi berikutnya, ketika Rani hendak berangkat sekolah, guru wali kelas datang ke rumah. Guru itu dengan lembut menyampaikan, "Bu, kami paham keadaan nenek Sarmi, tapi Rani sudah menunggak uang sekolah terlalu lama. Mohon segera dibayarkan, agar ia tidak ketinggalan pelajaran." Setelah guru itu pergi, Rani menunduk, matanya berkaca-kaca. "Nek, kalau nggak bisa bayar, Rani nggak apa-apa berhenti sekolah. Rani bisa bantu nenek jualan bubur." Kalimat itu bagai belati menusuk jantung nenek. Ia menangis sejadi-jadinya, memeluk cucunya erat-erat. Sementara di sudut kamar, koper hitam itu seakan menyeringai menertawakan penderitaannya, ujian hatinya semakin berat. Ia tahu bahwa hidup miskin itu sulit, tapi ternyata menjaga kejujuran jauh lebih sulit. Setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik, ia dipaksa untuk memilih. Mengambil jalan mudah dengan risiko besar, atau tetap bertahan dalam kesulitan sambil menjaga kehormatan. Hari itu, Nenek Sarmi duduk lama di beranda rumah reotnya. Matanya menatap jauh ke langit seolah mencari jawaban. Suara adzan maghrib dari mushola kecil di kampungnya akhirnya menenangkan sedikit guncangan hatinya. Ia sadar, ujian ini bukan sekadar tentang uang. Ini tentang keimanannya. Tentang keberanian memilih yang benar meski terasa pahit. Namun, meski ia sudah mendapat petunjuk melalui berita di radio, hatinya belum sepenuhnya kuat. Ia masih terus digoda, masih terus dihantui. Koper hitam itu tetap ada, dan setiap hari ia semakin sadar bahwa cepat atau lambat, ia harus mengambil keputusan besar. Keputusan yang akan menentukan hidupnya dan cucunya untuk selamanya. Hari demi hari terasa begitu panjang bagi Nenek Sarmi. Sejak mendengar berita di radio tentang perampokan dan koper berisi uang miliaran, jiwanya tidak pernah tenang. Ia tahu, koper hitam yang ia temukan itu adalah barang bukti kejahatan. Tapi kenyataan itu tidak membuat hatinya lega. Justru semakin menjeratnya dalam dilema yang menyakitkan. Koper itu tetap ia sembunyikan di bawah dipan bambu. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu memastikan koper itu masih di tempat. Kadang, ia menariknya keluar, membuka sedikit resleting, lalu menatap tumpukan uang dengan perasaan campur aduk. Ada rasa kagum, ada rasa takut, ada rasa ingin, dan ada rasa bersalah. Suatu malam, rasa lelah begitu menekan. Dagangannya tidak habis, hanya sedikit orang yang membeli bubur. Uang hasil jualan hari itu bahkan tidak cukup untuk membeli beras dan minyak goreng. Sementara, esok cucunya harus membawa uang untuk membeli buku pelajaran baru. Di dapur kecilnya, nenek hanya mampu memasak nasi yang dicampur dengan singkong rebus. Makanan itu ia letakkan di atas meja kayu lapuk, lalu memanggil cucunya. "Nek, ini untuk Rani?" Tanya cucu kecilnya dengan mata berbinar, meski melihat makanan sederhana itu. "Iya." "Nak, makan yang banyak biar kuat belajar," jawab nenek dengan senyum yang dipaksakan. Rani makan dengan lahap, sementara nenek hanya duduk memperhatikannya. Air mata jatuh diam-diam, ia cepat-cepat menyeka dengan ujung kain jariknya. Hatinya hancur. Bagaimana mungkin cucu kecil yang tidak tahu apa-apa ini harus menanggung kesulitan yang begitu besar? Malam itu, setelah Rani tidur, nenek kembali duduk di hadapan koper hitam. Lampu minyak yang redup membuat bayangan uang di dalamnya terlihat seperti kilau emas. Nenek membuka koper itu lebar-lebar. Tangannya bergetar ketika menyentuh selembar uang 100.000. Ia mengambilnya, lalu menempelkannya di dada. Rasanya hangat, tapi juga menakutkan. Ia membayangkan jika uang ini digunakan untuk membeli seragam baru, sepatu baru, bahkan mainan untuk cucunya. Betapa bahagianya Rani bisa hidup seperti anak-anak lain. Nenek menghela napas panjang. "Ya Allah, apa aku boleh mengambil sedikit saja?" "Tidak semua, hanya sedikit. Ya, untuk sekolah cucuku, untuk makan sehari-hari. Apa itu juga dosa?" Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Tangannya terus menggenggam selembar uang itu.
Ia bahkan sempat memasukkannya ke dalam saku bajunya. Tapi beberapa detik kemudian, ia merasakan hatinya sesak. Rasa bersalah menyesakkan dadanya. Ia buru-buru mengeluarkan uang itu dari saku, lalu melemparnya kembali ke dalam koper. Dengan tubuh gemetar, nenek menutup koper itu rapat-rapat. Ia terduduk lemas di lantai, menutup wajah dengan kedua tangannya. Air mata tumpah, membasahi pipi yang penuh keriput. Tidak, aku tidak bisa. Aku tidak boleh. Tapi bagaimana dengan cucuku? Bagaimana dengan hidup kami? Bisiknya di sela tangis. Keesokan harinya godaan kembali datang. Rani pulang sekolah dengan wajah murung. Buku tulisnya sudah penuh coretan. Halaman kosongnya tinggal sedikit. Gurunya menyuruh membeli buku baru. Tapi Rani tidak berani meminta pada neneknya. Bocah itu hanya menunduk diam. Melihat itu, hati nenek kembali bergejolak. Ia masuk ke kamar membuka koper itu lagi. Kali ini ia mengambil 3 lembar 100.000. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Ini cukup untuk beli buku, seragam, dan makanan beberapa hari. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang akan curiga, pikirnya. Namun begitu ia berdiri hendak melangkah keluar, tiba-tiba ia melihat foto tua yang tergantung di dinding kamar. Foto anak semata wayangnya, ayah dari Rani. Wajah anaknya yang sudah tiada seakan menatapnya dengan tajam, seakan mengingatkan bahwa kejujuran adalah warisan yang harus ia jaga. Nenek terdiam, tubuhnya lemas. Air mata kembali jatuh. Perlahan ia menaruh kembali lembaran uang itu ke dalam koper, menutupnya rapat, lalu terduduk lemah di lantai. Ya Allah, kuatkan hamba. Jangan biarkan hamba kalah oleh nafsu. Jangan biarkan hamba menodai hidup cucu dengan rezeki yang haram, lirihnya. Hari-hari berikutnya terus berjalan dengan rasa was-was. Setiap kali melihat koper itu, hatinya bergetar. Kadang ia merasa koper itu memanggil-manggil, menggoda untuk segera membukanya. Kadang ia merasa koper itu menertawakan kelemahannya. Godaan tidak berhenti hanya di rumah. Di pasar ia mendengar orang-orang bercerita tentang tetangganya, yang tiba-tiba bisa kaya karena mendapat warisan. Ia mendengar ibu-ibu membicarakan betapa mudahnya hidup jika punya banyak uang. Semua pembicaraan itu membuat hatinya semakin goyah. Tapi di saat yang sama, nenek juga mendengar kabar bahwa polisi semakin gencar mencari koper berisi uang hasil rampokan. Beberapa orang sudah dipanggil karena dicurigai. Hal itu membuat ketakutan nenek semakin besar. Malam demi malam, nenek tidak bisa tidur nyenyak. Ia terbangun berkali-kali, memeriksa koper itu, memastikan masih ada di tempatnya. Matanya sembab karena terlalu banyak menangis, tubuhnya semakin lemah karena kurang istirahat. Pergulatan batin itu membuat hidupnya seperti berada di tepi jurang. Sedikit saja ia salah langkah, ia bisa terjerumus. Tapi jika ia bertahan, ia harus terus hidup dalam kesulitan. Dalam sujud panjangnya di sepertiga malam, nenek memohon dengan hati hancur. Ya Allah, aku lelah. Aku tidak kuat. Tunjukkanlah jalan yang benar. Jangan biarkan aku jatuh dalam dosa hanya karena kelemahan hatiku. Koper hitam itu tetap berada di sudut rumah, diam tapi penuh godaan. Menunggu keputusan besar yang pada akhirnya harus diambil. Dan bagi nenek Sarmi, setiap hari adalah pertempuran batin yang semakin berat, antara iman dan kebutuhan, antara kejujuran dan godaan dunia. Hari-hari terasa semakin berat bagi nenek Sarmi. Tubuh tuanya makin kurus, wajahnya pucat karena sering kurang tidur, dan pikirannya terus digelayuti rasa takut. Setiap kali menatap koper hitam di sudut kamar, jantungnya berdegup kencang. Koper itu seperti bayangan gelap yang terus membayang-bayangi hidupnya. Sudah lebih dari seminggu koper itu berada di rumahnya. Setiap malam ia bermimpi buruk. Kadang ia bermimpi rumahnya digerebek polisi, kadang ia bermimpi orang-orang jahat datang menodongkan senjata untuk merebut koper itu. Ia selalu terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, lalu terduduk lemah sambil menatap koper yang masih tertutup rapat. Di sisi lain, hidupnya kian terhimpit. Dagangan buburnya semakin jarang laku. Orang-orang di kampung lebih sering membeli makanan instan atau jajan di warung yang lebih ramai. Hasil berjualannya sering hanya cukup untuk membeli beras 2 liter dan sedikit lauk sederhana. Suatu siang, ketika ia pulang dari berjualan dengan langkah gontai, Rani menghampirinya. Bocah kecil itu menyerahkan selembar kertas dari sekolah. Wajahnya murung. "Nek, ini katanya besok aku harus bayar uang ujian. Kalau tidak, aku tidak boleh ikut ujian," ucap Rani lirih, dan nenek menerima kertas itu dengan tangan bergetar. Matanya langsung berkaca-kaca. Jumlah yang harus dibayar sebenarnya tidak terlalu besar. Hanya 100.000 rupiah. Tapi bagi nenek Sarmi, jumlah itu terasa seperti gunung yang sulit didaki. Ia tidak tahu harus mencari dari mana.
Malam itu, setelah cucunya tidur, nenek kembali duduk di depan koper. Tangannya gemetar saat membuka resleting. Lembaran uang rapi bertumpuk di dalamnya, seakan mengejek penderitaan yang ia alami. Kalau aku ambil sedikit saja, mungkin masalah ini selesai. Rani bisa ikut ujian, aku bisa beli beras, dan tidak ada yang tahu, bisiknya dalam hati. Ia menghela napas panjang, lalu menutup mata. Dalam pikirannya, ia melihat wajah polos cucunya yang sedang belajar di meja kecil dengan lampu temaram. Ia juga teringat pada wajah anaknya, ayah dari Rani, yang dulu sebelum meninggal selalu menasihati. "Ma, jangan pernah bawa pulang uang yang bukan hak kita. Walau susah, kita harus tetap jujur. Itu warisan terbaik untuk anak-anak." Nasihat itu terus terngiang-ngiang di telinganya. Hatinya bergetar. Tangannya yang tadi hendak mengambil uang, perlahan-lahan berhenti. Air mata jatuh membasahi pipi keriputnya. Ya Allah, aku tidak sanggup lagi. Kalau aku terus menyimpan koper ini, aku bisa gila. Aku bisa tergoda kapan saja. Tolong tunjukkan jalan yang benar, lirihnya sambil menunduk. Saat itulah nenek merasa ada cahaya kecil dalam hatinya. Seperti suara lembut yang berkata, "Serahkan. Jangan biarkan uang ini menjerat hidupmu. Jangan biarkan cucumu tumbuh dengan rezeki yang kotor." Nenek terisak. Ia merasa hatinya sedikit lega, meski tubuhnya masih gemetar. Malam itu ia membuat keputusan besar. Ia akan menyerahkan koper itu kepada polisi. Keesokan paginya, setelah menyiapkan sarapan sederhana untuk cucunya, ia duduk di kursi kayu. Pikirannya terus memikirkan bagaimana caranya membawa koper itu. Bagaimana jika orang-orang melihat? Bagaimana jika ada yang curiga? Bagaimana jika polisi malah menuduhnya ikut terlibat dalam perampokan? Rasa takut itu sempat membuatnya ragu lagi. Tapi ia menepuk dadanya, mencoba menenangkan diri. Aku tidak bersalah. Aku hanya menemukan. Yang penting aku jujur. Pasti Allah akan menolong. Dengan hati-hati, nenek mengangkat koper hitam itu. Beratnya membuat tubuh kurusnya sedikit oleng. Keringat langsung bercucuran meski baru beberapa langkah. Ia menyelimutinya dengan kain batik tua agar tidak terlihat jelas. Sebelum berangkat, ia menatap cucunya yang sedang bersiap-siap ke sekolah. Senyumnya tipis, tapi penuh makna. Dalam hati ia berkata, "Nak, semoga langkah Nek hari ini bisa membuat jalanmu kelak lebih lapang. Semoga hidupmu tidak ternoda oleh rezeki yang salah." Perjalanan menuju kantor polisi terasa begitu panjang. Jalanan sepi, hanya ada beberapa orang lewat. Setiap kali ada orang yang menoleh ke arah koper yang ia bawa, jantungnya berdegup kencang. Ia takut ada yang bertanya, takut ada yang mencurigai. Namun langkahnya terus maju, meski pelan dan goyah. Sesekali ia berhenti untuk menarik napas, lalu berjalan lagi. Yang dalam perjalanan itu, ia terus berdoa dalam hati, "Ya Allah, lindungi hamba. Jangan biarkan ada hal buruk terjadi. Jangan biarkan hamba goyah lagi." Akhirnya, setelah perjalanan yang melelahkan, nenek tiba di depan kantor polisi. Ia berdiri lama di depan pintu, ragu untuk masuk. Tangannya dingin, kakinya gemetar. Dalam hati ia masih bertanya, apakah aku benar? Apa jamin aku akan selamat? Apakah aku tidak akan dituduh macam-macam? Tapi kemudian ia mengingat lagi wajah cucunya, dan ingatan tentang anaknya yang selalu menasihati soal kejujuran. Hati nenek menguat. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah masuk dengan koper hitam yang berat di tangannya. Hari itu, sebuah keputusan besar telah ia ambil. Keputusan yang bisa mengubah segalanya. Dengan langkah gontai, Nenek Sarmi memasuki kantor polisi yang sederhana di pinggir kota. Bangunannya tidak besar, cat temboknya sudah mulai memudar, dan beberapa kursi kayu berjajar di ruang tunggu. Namun bagi nenek, tempat itu terasa megah sekaligus menakutkan. Jantungnya berdegup kencang seakan hendak meloncat keluar dari dada. Ia memeluk erat koper hitam yang sejak beberapa hari terakhir menjadi beban berat, bukan hanya bagi punggungnya, tapi juga bagi hati dan pikirannya. Setiap langkah menuju meja resepsionis terasa seperti 1000 langkah. Suara pintu berderit ketika ia masuk, membuat beberapa orang menoleh. Ada yang sekadar melirik sebentar, ada pula yang menatap penuh rasa ingin tahu. Seorang polisi muda yang berjaga di meja depan berdiri dan menyapanya dengan sopan. "Ibu, ada perlu apa ke sini?" Tanyanya sambil menatap koper yang terbungkus kain batik di tangan nenek. Suara nenek bergetar saat menjawab. "Nah, saya ingin melapor. Saya menemukan sesuatu di jalan beberapa hari lalu. Dan saya rasa ini bukan milik saya." Polisi muda itu menatap dengan heran, lalu mempersilakan nenek duduk. Ia memanggil seorang perwira yang lebih senior. Tak lama, datanglah seorang polisi dengan pangkat lebih tinggi. Berwajah tegas namun ramah. Ia memperhatikan nenek dengan penuh minat.
Apa yang ibu temukan? Tanya polisi itu dengan suara mantap. Dengan tangan gemetar, nenek membuka kain batik penutup koper, lalu meletakkan koper hitam itu di atas meja. Ia membuka resleting perlahan, dan seketika ruangan itu dipenuhi aroma kertas baru. Tumpukan uang tunai yang tersusun rapi terlihat jelas. Mata para polisi yang berada di ruangan itu melebar. Suasana mendadak hening, hanya terdengar tarikan napas terkejut. Seorang polisi muda sampai menelan ludah, seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ya Allah. Ini uang miliaran rupiah. Gumam salah seorang anggota polisi pelan perwira senior itu menatap nenek dengan penuh rasa ingin tahu. Ibu, dari mana mendapatkan koper ini? Dengan suara pelan, nenek menceritakan semuanya. Bagaimana ia menemukannya di jalan yang sepi ketika pulang berjualan bubur. Bagaimana ia menyimpannya di rumah. Bagaimana hatinya berkecamuk setiap malam, hingga akhirnya memutuskan menyerahkannya ke polisi. Ia tidak menyembunyikan sedikit pun. Semua ia ceritakan dengan jujur, meski beberapa kali ia berhenti karena terisak. Para polisi mendengarkan dengan serius. Tidak ada yang memotong, hanya ada tatapan kagum dan penuh simpati. Setelah nenek selesai bercerita, suasana kembali hening. Perwira senior itu menatap nenek dalam-dalam, lalu berkata dengan suara berat namun hangat, "Ibu, tahu tidak, koper ini yang selama ini kami cari. Uang ini hasil perampokan bank yang sudah membuat resah masyarakat. Kami sudah berusaha melacaknya, tapi belum ketemu. Dan ternyata, Allah menitipkannya kepada seorang penjual bubur seperti ibu." Air mata nenek jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menunduk, sambil menggenggam ujung jarinya. "Saya hanya takut, Pak. Takut kalau saya tergoda. Takut kalau cucu saya tumbuh dengan uang yang bukan haknya. Saya tidak sanggup memikul dosa itu." Polisi senior itu terdiam sejenak, lalu berdiri. Ia mendekati nenek, lalu menepuk bahunya dengan lembut. "Ibu, ketahuilah, apa yang ibu lakukan hari ini adalah contoh luar biasa. Tidak semua orang sanggup bersikap jujur seperti ibu. Banyak orang mungkin akan tergoda, tapi ibu memilih jalan yang benar. Kejujuran ibu menyelamatkan banyak orang, bahkan membantu kami menyelesaikan kasus besar ini." Beberapa polisi muda yang ada di ruangan itu tampak terharu. Ada yang berkaca-kaca matanya, ada pula yang mengangguk-angguk kagum. Mereka tidak menyangka, seorang nenek penjual bubur yang hidup sederhana mampu mengambil keputusan sebesar ini. Nenek terisak semakin keras. Ia merasa beban berat yang selama ini menekan pundaknya mendadak hilang. Dadanya yang sesak kini terasa lapang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama ia bisa bernapas lega. "Alhamdulillah, saya hanya ingin hidup tenang, Pak. Saya tidak mau anak cucu saya memakan rezeki haram. Biarlah kami susah, asal hati kami bersih," ucap nenek dengan suara lirih. Polisi itu tersenyum. Ibu tidak hanya menjaga keluarga ibu, tapi juga memberi pelajaran bagi banyak orang. Kejujuran ini tidak ternilai harganya. Tak lama kemudian, proses pencatatan resmi dilakukan. Koper itu dihitung, difoto, dan dibuatkan berita acara. Semua dilakukan sesuai prosedur. Nenek diminta menandatangani keterangan sebagai saksi yang menemukan. Saat menandatangani, tangannya sempat bergetar. Ia tidak terbiasa dengan hal-hal resmi seperti itu. Tapi dalam hatinya ia merasa lega, karena apa yang ia lakukan sudah benar. Setelah semua selesai, polisi senior itu kembali berbicara. "Ibu, atas nama kepolisian, saya ucapkan terima kasih. Kejujuran ibu ini akan kami catat dan laporkan. Siapa tahu ada penghargaan yang bisa diberikan. Tapi yang jelas, bagi kami semua di sini, ibu adalah teladan." Nenek terdiam, lalu tersenyum kecil sambil mengusap air matanya. Ia tidak pernah memikirkan penghargaan. Baginya, bisa menyerahkan koper itu sudah cukup membuat hatinya tenang. Saat hendak pulang, polisi muda yang tadi menyambutnya menawarkan untuk mengantarkan nenek pulang. "Biar saya antar, Bu. Ibu sudah terlalu lelah. Jangan jalan sendiri." Nenek sempat menolak dengan halus, tapi akhirnya menerima karena tubuhnya memang sudah letih. Dalam perjalanan pulang, ia duduk di kursi mobil polisi dengan hati yang berbeda. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi bayangan buruk. Yang tersisa hanyalah rasa syukur. Di rumahnya yang sederhana, ia disambut oleh cucunya yang langsung memeluk erat. "Nek, tadi kemana?" "Lama sekali." Nenek tersenyum sambil mengelus kepala cucunya. "Nek tadi mengembalikan sesuatu yang bukan milik kita, Nak. Supaya kita bisa tidur tenang." Rani tidak sepenuhnya mengerti, tapi ia ikut tersenyum. Dalam pelukan cucunya itu, nenek merasa keputusan besarnya tidak sia-sia. Ia tahu, jalan hidupnya memang berat, tapi hatinya kini bebas dari godaan. Hari itu, kejujuran seorang nenek tua telah menggetarkan banyak hati.
Sejak hari Nenek Sarmi menyerahkan koper hitam berisi uang miliaran itu ke kantor polisi, hidupnya berubah. Bukan berubah menjadi kaya raya, bukan juga berubah menjadi serba mudah. Ia masih berjualan bubur keliling dengan gerobak tuanya, masih menyiapkan sarapan sederhana untuk cucunya setiap pagi, masih berjalan kaki menyusuri gang demi gang untuk menawarkan dagangan. Namun ada yang berbeda. Kali ini, setiap langkahnya terasa lebih ringan. Hatinya lebih tenang, wajahnya lebih teduh. Ia tidak lagi dihantui rasa takut, rasa bersalah, atau godaan yang menyesakan dada. Tidurnya kembali pulas, dan setiap pagi ia bangun dengan rasa syukur baru dalam hidupnya. Kabar tentang Nenek Sarmi cepat menyebar. Awalnya hanya di lingkungannya sendiri. Orang-orang kampung yang sebelumnya tidak terlalu memperhatikan, kini memandangnya dengan kagum. Luar biasa ya Nek Sarmi itu. Bayangkan, bisa menemukan uang miliaran, tapi tetap memilih mengembalikan. Kalau aku yang nemu, belum tentu bisa sekuat itu. Nek Sarmi memang berhati mulia. Bisik-bisik seperti itu terdengar hampir setiap hari. Orang-orang mulai menghormatinya lebih dari sebelumnya. Bahkan ada tetangga yang tanpa diminta kadang menyisihkan sedikit makanan atau membantu mendorong gerobaknya ketika ia tampak kelelahan. Tidak lama, kabar itu juga sampai ke telinga media. Beberapa wartawan datang ke rumah sederhananya untuk meliput kisahnya. Awalnya nenek merasa canggung. Ia tidak terbiasa berbicara di depan kamera, tetapi akhirnya ia mau bercerita. Dengan bahasa sederhana dan penuh kejujuran, tentang apa yang ia alami. Bukan karena saya kuat menolak, bukan. Saya manusia biasa, saya pun tergoda. Setiap malam saya menangis, bingung. Tapi pada akhirnya saya ingat, kalau uang itu bukan milik saya, maka tidak akan pernah membawa kebaikan. Saya hanya ingin hidup tenang, biarpun sederhana. Ucapan polos itu menggetarkan hati banyak orang. Tayangan kisahnya disiarkan di televisi lokal, lalu menyebar ke media nasional. Banyak orang yang menonton merasa tersentuh, bahkan tidak sedikit yang meneteskan air mata. Kalau orang seperti Nenek Sarmi saja bisa jujur, kenapa kita tidak? Begitu komentar yang banyak terdengar, kejujuran nenek menjadi bahan renungan di berbagai tempat. Di sekolah, guru-guru menceritakan kisahnya kepada murid agar belajar arti kejujuran sejak kecil. Di masjid, ustadz-ustadz menyebut namanya dalam khutbah sebagai contoh nyata orang yang menjaga amanah. Bahkan di kantor-kantor, ada yang menempelkan foto Nenek Sarmi di papan pengumuman sebagai pengingat bahwa kejujuran lebih berharga daripada apapun. Meski begitu, nenek tetap rendah hati. Ines tidak pernah merasa dirinya istimewa. Baginya, ia hanya melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Saya ini cuma penjual bubur, apa istimewanya? Kalau saya jujur, itu bukan untuk dipuji, tapi supaya saya bisa tidur nyenyak dan cucu saya bisa tumbuh tanpa beban dosa. Ucapnya setiap kali ada yang memuji berlebihan. Polisi yang menerima penyerahan koper itu juga tidak tinggal diam. Mereka memberikan penghargaan kecil sebagai bentuk apresiasi. Nenek dipanggil ke kantor polisi, diberikan piagam dan sedikit bantuan sembako. Saat itu semua polisi berdiri memberikan tepuk tangan. Nenek hanya bisa menunduk malu sambil berkali-kali mengucap syukur. Bagi nenek, penghargaan itu bukanlah yang utama. Ia lebih bersyukur karena cucunya kini bisa hidup dengan teladan. Rani tumbuh dengan cerita bahwa neneknya pernah diuji dengan uang miliaran, namun memilih kejujuran. Cerita itu akan menjadi warisan yang jauh lebih berharga daripada harta. Suatu sore, ketika dagangannya habis lebih cepat dari biasanya, nenek duduk di bangku kayu depan rumahnya. Ia menatap cucunya yang sedang belajar menulis dengan pensil kecil. Senyum tipis terlukis di wajahnya. Dalam hati ia berkata, ternyata benar kata orang tua dulu, harta bisa habis, tapi nama baik dan hati yang bersih akan dikenang selamanya. Aku mungkin tidak punya apa-apa untuk diwariskan, tapi semoga kejujuran ini bisa menjadi bekal hidup cucuku kelak. Sejak saat itu, kehidupan nenek memang masih sederhana, tapi jauh lebih bermakna. Ia menjadi sosok yang dihormati, bukan karena kekayaannya, melainkan karena keteguhan hatinya. Ia tidak sadar bahwa kisahnya telah menyebar luas dan menginspirasi ribuan orang untuk tetap memilih jalan yang benar, meski berat. Banyak orang yang kemudian datang sekadar untuk membeli buburnya, bukan karena lapar, tapi karena ingin bertemu langsung dengan sosok yang mereka kagumi. Ada yang bilang, bubur Nenek Sarmi rasanya lebih enak, mungkin karena dimasak dengan hati yang tulus. Hari-hari terus berjalan. Rambut nenek semakin memutih, tubuhnya semakin rapuh, tapi semangatnya tetap menyala. Ia masih mendorong gerobak buburnya, masih tersenyum ramah pada setiap pembeli, dan masih terus mengajarkan cucunya arti hidup yang sebenarnya. Pada akhirnya,
Kisah Nenek Sarmi bukan sekadar cerita tentang seorang penjual bubur yang menemukan koper berisi uang. Kisahnya adalah tentang ujian hati, tentang keberanian melawan godaan, dan tentang betapa mahalnya harga sebuah kejujuran. Dan meski dunia kadang lebih menghargai harta, Nenek Sarmi membuktikan bahwa hati yang bersih jauh lebih berharga. Ia mungkin hanya seorang nenek sederhana, tapi kejujurannya telah menjadikannya teladan bagi banyak orang.